Beberapa masalah yang terjadi dinilai tidak akan menghalangi jalannya Pilkada serentak 15 Februari mendatang. Sejumlah antisipasi pun dilakukan, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik. Jelang pemilihan umum kepala daerah serentak pada 15 Februari mendatang, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan pendistribusian surat suara bertahap telah dilakukan, meski masih ada kendala di beberapa wilayah terpencil. Ia memastikan adanya bantuan dari TNI dan Polri untuk pendistribusian ini. Mendagri juga mengultimatum semua pegawai negeri sipil di 101 daerah yang mengikuti pilkada serentak agar bersikap netral. Sanksi tegas akan diberlakukan jika ada PNS yang tidak netral. Sampai hari ini tinggal fokus ke pengecekan, pencetakan kertas suara. Kalau dari kami memonitor semua, hampir tiap hari kami punya posko, sudah 95% ya. Masih ada mayoritas daerah yang masyarakatnya belum mau merekam ulang, sehingga belum punya data EKTP. Meski persiapan hampir rampung, ada beberapa hal yang mesti diwaspadai. Berdasarkan indeks kerawanan Bawaslu, ada 4 daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, yaitu Aceh, Banten, DKI Jakarta, dan Papua Barat. Terkait peringatan ini, Menko Polhukam menyatakan berbagai antisipasi telah dipersiapkan. Sudah ya, ini kan sudah beberapa kali kita arahkan ya. Bahkan kemarin saya langsung ngecek juga ke daerah yang mempunyai indeks kerawanan tinggi, yakni Aceh, Banten, Jakarta, dan Papua. Saya kemarin sudah ke Aceh, ya kan? Dan ternyata setelah saya kumpulkan aparat keamanan di sana, aparat penyelenggara dan birokrat, ya, mereka sepakat bahwa pilkada ini milik mereka bersama. Artinya partisipasi masyarakat itu sangat menentukan. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 15 Februari. 101 daerah akan menggelar pemungutan suara. Menurut KPU, tahun ini anggaran yang digunakan mencapai 4,2 triliun rupiah. Namun masih ada dana pilkada 500 miliar rupiah yang belum diberikan oleh kepala daerah di sejumlah provinsi. Yossi Sesbaniagewab, CNN Indonesia. Tinggal 15 hari lagi pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum memastikan seluruh logistik telah didistribusikan. Namun ada sejumlah catatan dari Badan Pengawas Pemilu yang harus diantisipasi. Komisi Pemilihan Umum memastikan logistik pemilihan kepala daerah serentak sudah didistribusikan. Surat suara dan logistik pilkada untuk 75 daerah dipastikan telah sampai di kabupaten kota, sedangkan surat suara untuk 26 daerah lain masih dalam proses pengiriman. Meski masih ditemukan surat suara yang rusak di sejumlah daerah, KPU menyatakan pilkada akan berjalan baik sesuai dengan rencana. Surat suara rusak itu sampai hari ini yang dilaporkan ke kita di masing-masing daerah tidak ada yang jumlahnya lebih dari 1% dari total produksi surat suara yang digunakan di daerah tersebut. Nah, mekanismenya kan sudah dibangun dan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Namun sejumlah catatan harus diantisipasi. Indeks kerawanan pemilih yang disampaikan Bawaslu pada rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2017 menunjukkan ada 4 provinsi yang menjadi daerah yang rawan ricuh dalam pilkada mendatang. Provinsi tersebut adalah Aceh, DKI Jakarta, Banten, dan Papua. Selain itu, Bawaslu juga memberi catatan khusus terkait data pemilih pada 101 daerah yang masih bermasalah. Persoalan pemilih ganda, data KTP elektronik yang diakui Bawaslu hingga kini belum tuntas. Kalau pemilih ganda sampai semalam kita terus lakukan rapat koordinasi untuk membersihkan pemilih-pemilih kita yang memang tidak memenuhi syarat. Jadi kita mendorong KPU supaya terus melakukan upaya-upaya serius untuk memastikan akurasi daripada derajat daftar pemilih kita. Bawaslu juga telah menetapkan beberapa daerah yang rawan terjadi politik uang, diantaranya yang tercatat memiliki warga dengan ekonomi menengah ke bawah seperti Papua, Ambon, dan Sulawesi Selatan. Yossi Sesbaniagewab, CNN Indonesia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencatat sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pada pemilu kepala daerah tahun ini. Dinamika politik terutamanya di ibu kota menjadi fokus perhatian bagi aparat keamanan. Kita mencatat ada total sebanyak 220 laporan mengenai pelanggaran di masa kampanye. Tapi dari 220 ini
yang diteruskan menjadi tindak pidana pemilu di proses hukum. Yang lainnya masih ada dalam pembahasan sebanyak 62 dan sebagian besar bukan tindak pidana pemilu atau memang laporan yang tidak memiliki disertai dengan bukti-bukti pendukung. Polda Metro Jaya memastikan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta akan berjalan lancar. Polda Metro Jaya telah memetakan daerah potensi rawan kericuhan pada Pilgub yang dilakukan pada 15 Februari mendatang. 27.000 personel Polda Metro akan diterjunkan untuk mengamankan pesta demokrasi ini. Sudah semua kita inset pasukan di lapangan personel untuk bisa mengamankan pilkada. Hampir 2/3 kekuatan ya, ada 27.000 personil kami untuk mengamankan ini. Pasukan cadangan kita siapkan juga. Yang jelas semua CB-CB sudah kita simulasikan untuk bisa pemilu kada ini bisa aman. Ya. Tentu kita lakukan antisipasi untuk bisa aman, terkendali dan sukses. Kita dibantu oleh stakeholder, kemudian TNI membantu kita.